Ini yang sensitif, yang urusan selingkuh. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke, setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh, dikawinkan. Wedi dia. Setuju Mas? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh enggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Orang semua enggak boleh. Nah, cara kowe, Mas? Boleh, cara saya boleh. Cara kon? Enggak boleh. Yakin? Loh, kadang lagi ngono bingung kok. Mulane mergo khusuk iku dadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, maniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan kebo. Lho kula nate ngalami lho sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya, Gus, saya ini punya anak, sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kena anda leloh dakhalal jannah, wes yakini tapi ora usah fasik. Gus, saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, ku saya ora roh, raine ora roh. Pokoknya walhasil itu, sakniki anak kula sadar juk ngawekno. Dia datang ke saya kalau nggak salah itu hari Senin. Ya wis saiki dikawekno tak. Sing lanang ngono, wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cah wedok. Ya wis kawin saiki. Tolong dinongkas lho Gus kawin ya siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede, saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula ora sedo jamaah. Gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora ora rasane dadi wong alim goblok sanut ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, gonjekan meneh, iso wae bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelone kok bengi wis halal. Gonceknane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikonya jadi ulama. Yo loro tenan dadi ulama. Dan itu antar ulama makruf, tahu. Jika antar ulama punya sandi, ana wong dikon kawin ngono kok dijajani seminggu gelem, mesti antar ulama ngerti. Mesti goblok mesti. Iya, kalau kan Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, nak ora ya haram. Kowe bayangno sik elek to, Mus. Udene terlatih suudon, dadi ya nak zina tenan. Ya artinya kan antar orang alim tahu, misalnya ada orang kok jawab, ya enggak apa-apa seminggu lagi. Wah, itu antar orang alim mesti F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi atau kalaupun tidak kelon gerudak-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cah wedok. Sing lanang wis gel kan tidak ada hambatan sama sekali. Lho kalau kelasnya jamaah rasidul. Mun komat. Lho Gus boten jamaah riyen. Aneh-aneh gitu kan. Sajane enggak apa-apa, saya ke ekstriman nggo jamaah asik ora apa-apa karena rino-rino ndak apa-apa Mas. Tapi nak ngliwati sewengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas? Dene tak jas udon pinter. Terlatih.
Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso Kang antar wong alim ketutupan. Apa meneh teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Dadi antar wong alim ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Wis padha ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wah berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata mazhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi, bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain, memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper muni ora kok muni rasa tapi bilang apa? Jangan. Jangan tapi nak kiye ini malah dicurigai gitu. Lho nak wonge ayu kan bahaya kowe dicurigai nek elek ra apa-apa wis. Jangan piye kan gak jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Syaroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil. Kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama misalnya Anda sebagai orang alim Senin Asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi. Nak jare Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa kula luwih sopan nggih ya. Luwih berperadaban. Dadi wong alim iku berat. Mulane ulama iku mestine para pangeran. Mergo mikir ngono iku yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ihya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau tidak lazim gampang tuh diakali. Mpun pokoknya saya ini kalau saya Pak tak sekseni aku, nggih Gus. Tapi mungkin keluarga tekani Kemis. Lah iku acara seremonial kok sak Kemis acara gampang terus mendene kayak saiki seneng kok gawe angel. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat tapi ya kompromi hukum. Kita tahu mikir ngono. Ya cek tak kandhani iku lagi. Lah nek jogeman wani wong alim tetep kualan. Soal kowe ra cocok. Kecuali kowe padha ngalime hasud-hasudan sithik macem nggo senine dunyo. Nek ora alim wis rasa melok-melok. Ngeri. Fa innaluhumal ulama masmumah dari Imam Nawawi iku daginge ulama iku ana racune. Kowe nek macem-macem mesti kualat. Iku ulama era kepengin lah mesti malati karena ya itu tadi. Orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian mbok komentari mau urusan sepele. Mau berat, kualat tenan. Nggo orientasimu urip men sugih ben mapan ae ngomentari ulama sing orientasine ilahi napa? Kalimatillah. Ben geblek tapi. Kadang nyalano nek barang-barang sepele. Wis malah laknat berat. Sayyidina Ali paling pusing ngadepi wong ahli ibadah soleh mergo ngrusak napa? Apa hukum nikah setelah hamil duluan? Ini kalau dikumpulkan, inilah pertanyaan yang paling banyak. WhatsApp, message, Twitter, BBM, HP, telepon langsung. Apa hukum menikah setelah hamil? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa orang yang hamil kalau dinikahkan oleh Pak Kua nikahnya sah.
Hukum negara, hukum agama, nikahnya sah. Tidak ada permasalahan. Yang tidak masalah, jangan dipermasalahkan. Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Sah. Lalu masalahnya di mana? Setelah anak lahir, muncul 4 masalah. Apa masalahnya? Anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Bin emaknya. Malulah pakai bin emaknya. Satu-satunya yang pakai bin emak cuma satu, Isa ibnu Maryam. Yang lain mana ada? Malu pakai bin emaknya. Apa boleh buat? Begitu hukum Islam. Kalau mau nikahkan, nanti lahir anak pakai bin emaknya. Kalau tak mau gimana? Pindah ke Papua. Cari kos-kosan di sana. Tunggu sampai 9 bulan. Setelah lahir baru balik. Ditanya tetangga, mana anak kamu? Sudah 2. Pertama, tak boleh pakai bin bapaknya. Yang kedua, kebetulan anak itu lahir laki-laki. Anak hasil zina, lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan. Maka abang yang laki-laki hasil zina tadi tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya. Kenapa tidak bisa jadi wali? Karena mereka saudara seemak, saudara seemak, saudara seibu, tak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali adalah saudara seayah. 3, mati si bapak, anak tak dapat harta warisan. Kenapa? Mereka tidak ada hubungan nasab. Orang yang mendapat warisan hanya karena ada hubungan nasab. Yang tak ada hubungan nasab tidak saling mewarisi. 4, kebetulan anak hasil zina itu anak gadis 25 tahun, dia pun tumbuh menjadi anak yang gadis cantik jelita. Dipinang anak lajang sampai masanya mau menikah, maka si bapak tak bisa mewalikan anak itu karena itu bukan anaknya. Lalu siapa walinya? Walinya adalah wali hakim. Datangi Pak Kua 25 tahun yang lalu. Pak Kua, ya, saya mau bicara dengan bapak ni 4 mata. Masalah masa lalu saya 25 tahun yang lalu. Kata Pak Kua, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya ni tak baik Pak Kua. Saya ni orangnya tak baik Pak. Apa tak baiknya? Sekarang saya baru baik. Dulu saya ni setan. Kata Pak Kua, memang nampak saya masih ada bibit-bibitnya lagi. Jujur, maka perempuan itu yang mewalikannya adalah wali hakim. Begitu kata Nabi. Fasultan hakim waliyun man la waliyalaha. Menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Itayah dia, rambutnya sudah diambil, darahnya sudah diambil, air liurnya diambil, rambut, darah, air liur, bawa ke Singapura, dekat dari sini, tes DNA, tes. Setelah tes positif, ini anak Anda, tunjukkan, ini anak saya Pak Ustaz. Siapa yang bilang itu anak kamu? Nih Lee Kuan Yew yang bilang. Tak laku mas bro. Dalam Islam DNA tak laku. Lalu yang laku itu apa? Akad. Salah saya apa? Udah dijelaskan tak juga tahu dia salahnya. Apa salah saya? Mau tahu kamu apa salah kamu? Apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Itu salah kamu, baru kamu tahu. Maka jagalah anak-anak gadis kita. Tak selamat kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Selangkah lagi kita mau masuk surga. Setan menggoda, iblis mencari kawan. Ditariknya kaki kita oleh anak gadis yang tak dididik, tak dapat tunjuk ajar. Datuk Tenas Effendi dari Kerajaan Melayu Pelalawan menulis buku Tunjuk Ajar Melayu. Apa maknanya? Tangan menunjuk, mulut mengajar. Kenapa tak pakai baju kurung? Kenapa tak berjilbab panjang? Kenapa tak balik petang?
Kenapa luar sama laki tak mahram? Sama siapa? Pulang jam berapa? Duit kemana saja dipakai? Perempuan mesti menunjuk ajar. Tangan menunjuk, mulut mengajar. Begitu perempuan berhenti menunjuk dan mengajar, kiamat sudah terjadi di rumah tangga. Kenapa Ustaz sebut perempuan? Karena ibulah yang paling lama mendidik anak-anak. Adapun suami mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang.